kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita kembali mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah menunjukkan kita semua dapat secepatnya nanti di yang terakhir. Baik, anak-anak sekalian, ada yang tahu budaya positif? Apa itu budaya positif? Tidak. Nah, belum tahu ya. Jadi budaya positif ini adalah tradisi atau kegiatan yang biasa rutin kita laksanakan di setiap hari atau setiap kelakuan kita, termasuk yang kita lakukan di sekolah. Bagaimana memunculkan budaya-budaya yang baik di sekolah sehingga menghasilkan budaya yang positif, ya. Misalkan apa? Kedisiplinan, ya. Kita datang ke sekolah tepat waktu, masuk di kelas dengan catatan harus sesuai dengan mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah terjadwal. Jadi kalau kita terlambat, kita mempunyai konsekuensi yang artinya kita yang bertanggung jawabkan sendiri. Misalnya terlambat, ya kita izin kepada guru, kemudian kalau misalnya agak terlambat 15 menit, yang penting kita harus permisi menghadap. Nah, konsekuensinya kira-kira apa yang sudah kita sepakati, itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa budaya positif di sekolah itu penting? Untuk menunjang kita sebagai peserta didik yang baik, berkelakuan yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Makanya kita menerapkan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Misalkan kemarin, cuma masuk di kelas, tidak ada juga guru, gitu ya. Di luar saja duduk-duduk. Itu adalah kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan. Contoh. Nah, itu tidak boleh lagi terjadi di kedepannya. Meskipun sebenarnya tidak ada guru, ya, kita kan ada mata pelajaran, ada bisa baca buku, bisa kita ambil membaca literasi yang disediakan oleh guru atau di sekolah yang menyediakan seperti itu bisa kita gunakan, manfaatkan. Misalnya di perpustakaan, baca-baca buku di perpustakaan, atau tinggal di kelas, kemudian mencatat apa yang dipelajari, lanjutan daripada materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang penting kalian harus tahu, ya. Kemudian budaya positif itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan hati nurani kita, ya. Tidak boleh kita misalkan melakukan sesuatu yang melanggar etika. Apa itu etika? Iya, melakukan melanggar akhlak. Misalkan di saat guru menjelaskan, dia juga berbicara, itu kan melanggar akhlak seperti itu, ya. Makanya kita tidak boleh ketawa, ya. Tadi kalau gurunya bikin ketawa, ya harus ketawa juga, ya seperti itu. Itu adalah salah satu yang kita bisa kuatkan dalam diri kita, bagaimana kita
bersikap disiplin yang baik, berbudaya, berkata jujur, berkata yang baik-baik terhadap teman, tidak saling membuli. Ya, biasanya kita kan sering menjelek-jelekkan teman. Kamu itu tidak baik sekali, misalkan seperti itu. Itu kata-kata kamu tidak, kata-kata tidak itu sudah menjerumuskan kita ke arah yang tidak bagus. Kebiasaan berkata yang jelek-jelek, yang tidak sopan dengan bahasa daerah kita masing-masing itu perlu ditinggalkan semua itu, ya. Yang jorok-jorok, berkata jorok-jorok, kebiasaan berkata jorok-jorok juga, ya tidak boleh kita teruskan seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Jadi harus kita mengambil konsekuensi sendiri. Artinya kita harus bertanggung jawab sendiri bagaimana untuk mengatasinya. Misalkan setiap hari tepat jam 7 masuk di kelas, ya. Apabila ada keterlambatan, maka konsekuensinya misalkan kita sepakati harus membuang sampah, memungut sampah, ya, atau membersihkan di lingkungan sekolah. Itu kesepakatan atau konsekuensi. Yang itu kan sudah disepakati. Ya, apapun bentuk sanksinya kita harus sepakati. Ya, itulah nama keyakinan kelas. Ya, misalkan kita tadi kebetulan tidak sengaja bercerita tidak baik ke teman, ya, tentu kita konsekuensinya harus minta maaf, ya, ke teman itu. Saya tadi menangis, dia menangis gara-gara dipegang pulpennya, kemudian yang meminjam pulpen itu hilang sama dia pulpennya. Harus bertanggung jawab yang pinjam itu untuk membelikan yang baru, ya. Dia sudah senang dan dapat pulpen yang baru, gitu. Itu kan satu konsekuensi yang bagus sekali, ya. Kita harus bertanggung jawab. Ini adalah contoh, ya, contoh bagaimana kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita sendiri. Nah, misalkan kita tidak boleh memakai jilbab tipis misalnya. Terus hari-hari kita memakai jilbab tipis, itu kan tidak boleh. Harus konsekuensinya dia harus ganti jilbabnya. Ya, itu yang harus kalian pahami supaya nanti di dalam budaya positif ini intinya nanti kita akan membuat sebuah kesepakatan, ya, keyakinan kelas akan kita buatkan tersendiri, ya. Bagaimana membuat itu nanti saya akan pandu cara pembuatan. Jadi saya akan memandu bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas. Nggak usah terlalu muluk-muluk dulu, yang sedikit-sedikit saja dulu. 2 item itu sudah cukup. Oke, baik, ini sampai di sini dulu untuk sosialisasi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti yang bisa kita terapkan secara bertanggung jawab, ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.